seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam atas informasi dari tukang tenun Fir'aun bahwa ketika berada di dalam kandungan sudah diinformasikan bahwa manusia yang akan menjadi penyebab kehancuran kekuasaannya itu sudah ada di dalam kandungan. Karenanya Fir'aun dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya itu mengarahkan dan mengawasi seluruh perempuan yang hamil untuk kemudian diawasi sampai mereka melahirkan. Kalau ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah laki-laki, maka langsung dibunuh agar tidak ada seorang pun atau paling tidak mencegah kelahiran dan kehidupan dari manusia yang paling dicari itu. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya memberikan solusi, memberikan petunjuk penyelamatan kepada hambanya melalui ibunda Nabi Musa alaihi salam. Ibunda Nabi Musa alaihi salam termasuk yang khawatir. Mengapa dia khawatir? Karena dia lagi hamil dan kemudian kebijakan Fir'aun itu berjalan. Dan ketika dia melahirkan, ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah seorang lelaki. Persis yang dicari oleh Fir'aun. Dicari oleh Fir'aun bahwa kalau laki-laki maka dia harus langsung dibunuh. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha pemelihara, lalu memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Wahyu di sini menurut ulama Al-Quran adalah ilham yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Karena istilah wahyu itu dalam ajaran Islam biasanya ditujukan kepada para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang tidak sampai pada tingkat rasul maka biasanya disebut ilham. Tetapi ayat ini menggunakan kata wahyu, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa petunjuk, apa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa setelah dia melahirkan putranya itu? An ardi'ihi, untuk menyusukannya, menyusukan. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kamu khawatir akan keselamatannya, jangan sampai kemudian dia ditemukan oleh aparatnya Fir'aun dan kemudian dihabisi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
fa'alqihi fil yam, hanyutkan dia di laut atau di sungai. Al-yam di sini oleh ulama adalah sungai Nil. Masukkan dihanyutkan di sungai Nil. Ini suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak bisa dicerna, tidak bisa ditangkap oleh akal manusia yang terbatas itu. Orang baru lahir atas nama penyelamatan, lalu dia harus dihanyutkan di laut. Bagaimana kalau perahunya terbalik? Bagaimana kalau dia lapar? Bagaimana kalau panas? Bagaimana kalau dingin? Bagaimana kalau malam? Tetapi ibunya Nabi Musa mengikuti itu karena yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebenaran. Pasti memberi jaminan untuk keselamatan dari bayi yang baru saja dilahirkan itu. Maka itu dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takhafi wala tahzan, jangan kamu ragu, jangan kamu sedih, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan Allah memberikan garansi jaminan, inna radduhu ilaiki, kami pasti akan mengembalikan kepadamu, wajang iluhu minal mursalin, dan menjadikan bayi yang sangat dicari oleh Fir'aun itu sebagai salah seorang dari rasul yang kelak akan diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Nah, itu dilakukan. Jadi atas nama penyelamatan lalu kemudian dihanyutkan ke laut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak pernah dibayangkan oleh Fir'aun. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dengan memasukkan ke dalam rumahnya, mengasuh dan membesarkan bayi yang paling dicari itu dengan pengawasan yang sangat ketat di istana. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan, lalu kemudian nyangkut di tempat permandian dari permaisuri Fir'aun, lalu kemudian diambil, dibawa ke istana, diangkat menjadi anak. Dan amanlah Nabi Musa di situ sampai dia dewasa. Jadi orang yang paling dicari oleh Fir'aun kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya, dia yang memelihara, dia yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelangsungan hidupnya, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itulah kelak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Nanti dia mengetahui, dia menyadari setelah Nabi Musa alaihissalam kemudian diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian baru
ketahuan bahwa itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak menjadi instrumen Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan, meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia dengan segala kekuatan, pengetahuan, pengaruh, kekuasaan sama sekali tidak punya kemampuan ketika diperhadapkan dengan kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pemiliknya. Dia yang mengatur. Dia yang menguasai, termasuk manusia sebagai khalifah di bumi ini. Manusia diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan untuk mengelola, membangun bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesudah itu manusia diperintahkan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara ajaran tauhid, dan tentu bahwa mereka semua akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika diketahui oleh Fir'aun sebagai nabi dan rasul yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada Fir'aun atas segala pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum kemanusiaan, pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ayat ini mengatakan, idhab ila fir'auna innahu taga. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia betul-betul melampaui batas-batas kewajaran dalam memperlakukan manusia sesuai dengan kehendaknya tanpa mengindahkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan manusia sebagai hamba yang sejajar di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia memang beragam, ada perbedaan. Ada perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan bangsa, adat istiadat dan budaya. Tetapi Al-Quran Karim menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu dimaksudkan agar manusia mengambil manfaat. At-ta'aruf, dita'arafu, agar manusia saling mengenal, saling tukar-menukar informasi, saling memberi dan menerima untuk membangun dan memakmurkan bumi ini secara harmonis, secara damai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi nilai dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun fungsinya, apapun kedudukannya, apapun posisinya di masyarakat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa
ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang paling bertakwa dari hamba-hamba ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian menyatakan diri sebagai paling suci, paling baik, paling benar dari orang lain. Karena dia, Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi ukuran ketakwaan itu hanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi memang kita mengetahui tanda-tandanya, tetapi kepastiannya, karena takwa itu tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga pada aspek batin, aspek rohani, aspek mental. Nah, siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling suci batinnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui. Yang pasti bahwa takwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga sebagai bangunan kehidupan bagi setiap pribadi muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dengan tujuan agar kembali kepada kebenaran, menyadari dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tetapi ketika dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam agar Fir'aun tobat, kembali kepada kebenaran, dan melakukan tugas-tugas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling agung. Jadi dia bukan hanya menolak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ini karena dia berada di puncak kekuasaan, di puncak kemewahan, di puncak prestasi, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seringkali manusia ketika lagi sukses, lagi berhasil, lalu cenderung merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain. Di dunia ini satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Jadi tidak ada yang abadi. Nah, tidak ada yang abadi, semuanya sementara. Fir'aun ketika diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia dalam pengejaran untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta seluruh pengikutnya. Sementara Fir'aun dan seluruh yang mengikutinya dalam pengejaran terhadap Nabi Musa alaihissalam semuanya hancur dan tidak ada yang bisa menolongnya.
Fir'aun yang ketika berada di puncak kekuasaan, lalu kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghambakan diri kepadanya, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia sudah mulai terdesak dan melihat bahwa tidak ada yang bisa membantu dan menyelamatkan ketika berada di tengah lautan yang sebelumnya terbelah atas pertolongan Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihissalam, lalu dia menyatakan bahwa dia juga beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Lalu baru dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong. Barulah pada saat itu dia sadar dan dia menyatakan bahwa dia juga sudah beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak, tidak menerima pernyataannya karena dia baru menyatakan penyesalannya ketika tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Sudah selesai. Makanya ini juga memberikan petunjuk kepada setiap pribadi muslim agar terus memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terlambat seperti Fir'aun. Setidak-tidaknya ada dua hal yang harus diwaspadai oleh umat Islam agar jangan sampai didahului oleh dua hal itu baru mau bertaubat. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit di barat sebagai pertanda bahwa kiamat sudah sangat dekat akan terjadi. Ketika itu maka pintu-pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi taubat yang diterima kalau pada saat itu baru mau taubat. Yang kedua, sebelum menjelang kematian, dan ini pasti. Jangan sampai nanti setelah sakarat baru mau istighfar. Itu juga sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun ini terlambat di situ dan kemudian mengalami kesengsaraan dan penderitaan abadi. Nah, Fir'aun sebagai sosok yang sangat berkuasa, sekaliber Nabi Musa alaihissalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan agar Fir'aun kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan penindasan, pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tentu di samping berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut secara maksimal, dan ini sebenarnya karena dia
perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bisa dipahami bahwa pastilah dia akan sukses dan memenangkan pertarungan melawan Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam lalu tidak kehilangan kendali. Dia memang menyiapkan diri, berusaha, berargumen untuk menghadapi Fir'aun dengan segala risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam setelah seluruh persiapan yang dihadapi, lalu kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setelah aktivitas, setelah usaha secara sungguh-sungguh, meskipun boleh jadi sudah yakin bahwa dia pasti akan menang, tetapi keyakinan akan kemenangan itu tidak boleh sampai 100%. Selalu ada keyakinan, kesadaran bahwa yang menentukan berhasil atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang membuat rencana dan rencana itu sangat akurat, sangat cermat, maka tingkat optimisme dan harapan itu meskipun tinggi tidak boleh sampai 100%. Karena ketika seseorang tidak memberikan tempat pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi awal dari kehancuran dan kehinaan seseorang. Makanya setelah berusaha sungguh-sungguh, setelah melakukan seluruh aktivitas sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum-hukum syariat dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diatur pada makhluknya di bumi ini, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh aktivitas disertai dengan doa. Jadi doa itu sebenarnya di awal, di tengah dan kemudian di akhir. Nah, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diberi tugas itu, lalu sebelum dia menghadap ke Fir'aun, dia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Saya kira yang dibaca oleh Nabi Musa ini adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sudah dikatakan qala rabbi syarah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ketika berhadapan dengan Fir'aun. Jadi secara khusus doa ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika akan menghadapi Fir'aun. Rabbi syarah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena tentu ada kekhawatiran bahwa di tengah-tengah semangat Nabi Musa alaihissalam, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala itu, lalu kemudian kaget, sesak napas dan kehilangan, sehingga tidak mampu menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Rabbi syarah li sadri. Dia Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau sukses menyeru Fir'aun. Setidak-tidaknya dia tidak kaku dan dia tidak hilang keseimbangan. Itu yang pertama. Doa yang kedua, wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Dalam kehidupan kita di bumi ini selalu saja ada masalah. Selalu saja ada kesulitan. Tetapi pada kesulitan juga itu ada kemudahan. Bahkan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Insyirah menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi setiap kesulitan yang ada, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan itu sehingga kesulitan itu bisa dihadapi oleh manusia. Surah Al-Insyirah ini seolah-olah berulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini persis redaksinya berulang. Tetapi ulama mengatakan ayat ini tidak berulang. Karena pesan dari yang pertama itu bahwa setiap ada kesulitan ada kemudahan. Di ayat berikutnya juga setiap ada kesulitan ada kemudahan. Tapi ulama memahami bahwa kesulitan yang disebut dalam ayat ini, al-usr kesulitan yang disebutkan pada ayat pertama dan kemudian ayat berikutnya itu sama. Sementara yusr karena dia berulang yusran kemudahan yang di ayat pertama dengan ayat sesudahnya itu berbeda. Sehingga ulama memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyiapkan paling tidak dua kemudahan, dua jalan keluar untuk satu kesulitan. Hanya saja kita perlu berdoa, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan keluar kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa temukan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan keseharian. Karena boleh jadi kita ketika ada kesulitan itu lalu kita mencari jalan keluar, dua jalan keluar untuk satu kesulitan. Tapi kalau bukan karena petunjuk, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi tidak ada yang kita temukan. Sehingga dua kesulitan itu tetap muncul, satu kesulitan tetap muncul dan dua jalan keluar itu kita tidak temukan. Makanya diperlukan doa. Nabi Musa alaihissalam menyatakan wa yassir li amri. Yang ketiga, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku sehingga ketika berbicara apa yang dibicarakan oleh Nabi Musa, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bisa dipahami oleh lawan bicara, oleh objeknya termasuk Fir'aun. Dan kemudian yang bersangkutan bisa berpikir, bisa mempertimbangkan untuk menerima pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli,
kita mohon agar melepaskan kekakuan dalam lidah dan ucapan kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan memberi kesan bagi orang yang diseru. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam, meskipun kita ketahui bahwa Fir'aun tidak menerima baik ajaran itu. Tapi kemudian umat Nabi Musa itu percaya dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi Musa yang sedemikian besar, kuat dan punya kemampuan itu juga setelah berusaha secara sungguh-sungguh, ketika dia akan melaksanakan tugasnya, itu juga diajarkan untuk berdoa. Jadi tidak sekedar datang menghadapi Fir'aun, tetapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja menarik dalam konteks kekinian kita, bahwa apa yang pernah diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran Karim, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa kita ini punya sendiri-sendiri masalah. Dan ketika kita punya masalah, kita dituntut untuk mencari solusi, mencari penyelesaian, dan tentu penyelesaian itu bisa melalui kita sendiri atau ada bantuan orang lain. Tetapi ketika kita akan mencari solusi itu, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana sikap seseorang setelah mendapatkan cara untuk melakukan hal-hal yang memerlukan keterlibatan banyak orang. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa setelah selesai semua itu, kemudian dilanjutkan dengan doa. Jadi doa ini menjadi penting karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah, sehingga memang setiap kita itu tidak boleh lepas dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak mengetahui seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Paling tidak mungkin ya kalau di benda-benda padat, baik itu tumbuhan, binatang, atau manusia, kita bisa mengetahuinya. Tetapi ada banyak benda-benda kecil yang kita tidak lihat, dan itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa menjadi salah satu penghalang untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sekitar kita ini banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Tidak ada masalah dengan makhluk-makhluk itu sepanjang mereka tidak mengganggu kita. Nah, makanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita selalu dalam lindungannya. Jadi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan, melepaskan kekakuan dari lidah kita, sehingga kita bisa menyampaikan apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk itu bisa dipahami, diterima oleh orang yang mendengarkannya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting saya kira, yang pernah diperangkan oleh Nabi Musa alaihissalam, untuk kemudian kita
mengaitkannya dengan kondisi kekinian kita, bahwa usaha sungguh-sungguh di tengah berbagai masalah yang kita hadapi, kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Doanya itu baik di awal aktivitas kita, ketika bangun tidur, dan doa ketika kita memulai pekerjaan kita, agar pekerjaan kita itu berkah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan doa itu setelah kita berusaha, bahkan doa itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan beristirahat di malam hari. Makanya apa yang diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam ayat ini, meskipun tugasnya besar, tetapi karena Nabi Musa melaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia melaksanakannya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan rahmat, hidayah, dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam atas informasi dari tukang tenun Fir'aun bahwa ketika berada di dalam kandungan sudah diinformasikan bahwa manusia yang akan menjadi penyebab kehancuran kekuasaannya itu sudah ada di dalam kandungan. Karenanya Fir'aun dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya itu mengarahkan dan mengawasi seluruh perempuan yang hamil untuk kemudian diawasi sampai mereka melahirkan. Kalau ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah laki-laki, maka langsung dibunuh agar tidak ada seorang pun atau paling tidak mencegah kelahiran dan kehidupan dari manusia yang paling dicari. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya memberikan solusi, memberikan petunjuk penyelamatan kepada hambanya melalui ibunda Nabi Musa alaihi salam. Ibunda Nabi Musa alaihi salam termasuk yang khawatir. Mengapa dia khawatir? Karena dia lagi hamil dan kemudian kebijakan Fir'aun itu berjalan. Dan ketika dia melahirkan, ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah seorang lelaki, persis yang dicari oleh Fir'aun. Dicari oleh Fir'aun bahwa kalau laki-laki maka dia harus langsung dibunuh. Allah Subhanahu wa taala
sebagai zat yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha pemelihara, lalu memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Wahyu di sini menurut ulama Al-Quran adalah ilham yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Karena istilah wahyu itu dalam ajaran Islam biasanya ditujukan kepada para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang tidak sampai pada tingkat rasul maka biasanya disebut ilham. Tetapi ayat ini menggunakan kata wahyu, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa petunjuk, apa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa setelah dia melahirkan putranya itu? An ardi'ihi, untuk menyusukannya, menyusukan. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kamu khawatir akan keselamatannya, jangan sampai kemudian dia ditemukan oleh aparatnya Fir'aun dan kemudian dihabisi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'alqihi fil yam, hanyutkan dia di laut atau di sungai. Al-yam di sini oleh ulama adalah sungai Nil. Masukkan dihanyutkan di sungai Nil. Ini suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak bisa dicerna, tidak bisa ditangkap oleh akal manusia yang terbatas itu. Orang baru lahir atas nama penyelamatan, lalu dia harus dihanyutkan di laut. Bagaimana kalau perahunya terbalik? Bagaimana kalau dia lapar? Bagaimana kalau panas? Bagaimana kalau dingin? Bagaimana kalau malam? Tetapi ibunya Nabi Musa mengikuti itu karena yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebenaran. Pasti memberi jaminan untuk keselamatan dari bayi yang baru saja dilahirkan itu. Maka itu dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takhafi wala tahzan, jangan kamu ragu, jangan kamu sedih, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan Allah memberikan garansi jaminan, inna radduhu ilaiki, kami pasti akan mengembalikan kepadamu, wajang iluhu minal mursalin, dan menjadikan bayi yang sangat dicari oleh Fir'aun itu sebagai salah seorang dari rasul yang kelak akan diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Nah, itu dilakukan. Jadi atas nama penyelamatan lalu kemudian dihanyutkan ke laut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak pernah dibayangkan oleh Fir'aun.
Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dengan memasukkan ke dalam rumahnya, mengasuh dan membesarkan bayi yang paling dicari itu dengan pengawasan yang sangat ketat di istana. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan, lalu kemudian nyangkut di tempat permandian dari permaisuri Fir'aun, lalu kemudian diambil, dibawa ke istana, diangkat menjadi anak. Dan amanlah Nabi Musa di situ sampai dia dewasa. Jadi orang yang paling dicari oleh Fir'aun, kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya, dia yang memelihara, dia yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelangsungan hidupnya, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itulah kelak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Nanti dia mengetahui, dia menyadari setelah Nabi Musa alaihissalam kemudian diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian baru ketahuan bahwa itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak menjadi instrumen Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan, meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia dengan segala kekuatan, pengetahuan, pengaruh, kekuasaan sama sekali tidak punya kemampuan ketika diperhadapkan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pemiliknya. Dia yang mengatur. Dia yang menguasai, termasuk manusia sebagai khalifah di bumi ini. Manusia diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan untuk mengelola, membangun bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesudah itu manusia diperintahkan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara ajaran tauhid, dan tentu bahwa mereka semua akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika diketahui oleh Fir'aun sebagai nabi dan rasul yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada Fir'aun atas segala pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum kemanusiaan, pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ayat ini mengatakan, idhab ila fir'auna innahu taga. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia betul-betul
melampaui batas-batas kewajaran dalam memperlakukan manusia sesuai dengan kehendaknya tanpa mengindahkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan manusia sebagai hamba yang sejajar di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia memang beragam, ada perbedaan. Ada perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan bangsa, adat istiadat dan budaya. Tetapi Al-Quran Karim menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu dimaksudkan agar manusia mengambil manfaat. At-ta'aruf, dita'arafu, agar manusia saling mengenal, saling tukar-menukar informasi, saling memberi dan menerima untuk membangun dan memakmurkan bumi ini secara harmonis, secara damai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi nilai dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun fungsinya, apapun kedudukannya, apapun posisinya di masyarakat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang paling bertakwa dari hamba-hamba ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaka. Jangan kalian menyatakan diri sebagai paling suci, paling baik, paling benar dari orang lain. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi ukuran ketakwaan itu hanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi memang kita mengetahui tanda-tandanya, tetapi kepastiannya karena takwa itu tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga pada aspek batin, aspek rohani, aspek mental. Nah, siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling suci batinnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui. Yang pasti bahwa takwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga sebagai bangunan kehidupan bagi setiap pribadi muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dengan tujuan agar kembali kepada kebenaran, menyadari dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tetapi ketika dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam agar Fir'aun tobat, kembali kepada kebenaran dan melakukan tugas-tugas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling agung. Jadi dia
bukan hanya menolak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ini karena dia berada di puncak kekuasaan, di puncak kemewahan, di puncak prestasi, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seringkali manusia ketika lagi sukses, lagi berhasil, lalu cenderung merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain. Di dunia ini satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Jadi tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi, semuanya sementara. Fir'aun ketika diajak, diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia dalam pengejaran untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta seluruh pengikutnya. Sementara Fir'aun dan seluruh yang mengikutinya dalam pengejaran terhadap Nabi Musa alaihissalam semuanya hancur dan tidak ada yang bisa menolongnya. Fir'aun yang ketika berada di puncak kekuasaan, lalu kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepadanya, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia sudah mulai terdesak dan melihat bahwa tidak ada yang bisa membantu dan menyelamatkan ketika berada di tengah lautan yang sebelumnya terbelah atas pertolongan Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihissalam, lalu dia menyatakan bahwa dia juga beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Lalu baru dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong. Barulah pada saat itu dia sadar dan dia menyatakan bahwa dia juga sudah beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak, tidak menerima pernyataannya karena dia baru menyatakan penyesalannya ketika tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Sudah selesai. Makanya ini juga memberikan petunjuk kepada setiap pribadi muslim agar terus memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlambat seperti Fir'aun. Setidak-tidaknya ada dua hal yang harus diwaspadai oleh umat Islam agar jangan sampai didahului oleh dua hal itu baru mau bertaubat. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit di barat,
sebagai pertanda bahwa kiamat sudah sangat dekat akan terjadi. Ketika itu maka pintu-pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi taubat yang diterima kalau pada saat itu baru mau taubat. Yang kedua, sebelum menjelang kematian, dan ini pasti. Jangan sampai nanti setelah sakarat baru mau istighfar. Itu juga sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ini terlambat di situ dan kemudian mengalami kesengsaraan dan penderitaan abadi. Nah, Fir'aun sebagai sosok yang sangat berkuasa, sekaliber Nabi Musa alaihissalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan agar Fir'aun kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan penindasan, pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tentu di samping berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut secara maksimal, dan ini sebenarnya karena dia diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bisa dipahami bahwa pastilah dia akan sukses dan memenangkan pertarungan melawan Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam lalu tidak kehilangan kendali. Dia memang menyiapkan diri, berusaha, berargumen untuk menghadapi Fir'aun dengan segala risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam setelah seluruh persiapan yang dihadapi, lalu kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setelah aktivitas, setelah usaha secara sungguh-sungguh, meskipun boleh jadi sudah yakin bahwa dia pasti akan menang, tetapi keyakinan akan kemenangan itu tidak boleh sampai 100%. Selalu ada keyakinan, kesadaran bahwa yang menentukan berhasil atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang membuat rencana dan rencana itu sangat akurat, sangat cermat, maka tingkat optimisme dan harapan itu meskipun tinggi tidak boleh sampai 100%. Karena ketika seseorang tidak memberikan tempat pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi awal dari kehancuran dan kehinaan seseorang. Makanya setelah berusaha sungguh-sungguh, setelah melakukan seluruh aktivitas sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum-hukum syariat dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diatur pada makhluknya di bumi ini,
yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh aktivitas disertai dengan doa. Jadi doa itu sebenarnya di awal, di tengah, dan kemudian di akhir. Nah, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diberi tugas itu, lalu sebelum dia menghadap ke Fir'aun, dia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Saya kira yang dibaca oleh Nabi Musa ini adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sudah dikatakan qala rabbi syarah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ketika berhadapan dengan Fir'aun. Jadi secara khusus doa ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika akan menghadapi Fir'aun. Rabbi syarah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena tentu ada kekhawatiran bahwa di tengah-tengah semangat Nabi Musa alaihissalam, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala itu, lalu kemudian kaget, sesak napas, dan kehilangan, sehingga tidak mampu menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syarah li sadri. Dia Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau sukses menyeru Fir'aun. Setidak-tidaknya dia tidak kaku dan dia tidak hilang keseimbangan. Itu yang pertama. Doa yang kedua, wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Dalam kehidupan kita di bumi ini selalu saja ada masalah. Selalu saja ada kesulitan. Tetapi pada kesulitan juga itu ada kemudahan. Bahkan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Insyirah menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi setiap kesulitan yang ada, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan itu, sehingga kesulitan itu bisa dihadapi oleh manusia. Surah Al-Insyirah ini seolah-olah berulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini persis redaksinya berulang. Tetapi ulama mengatakan ayat ini tidak berulang. Karena pesan dari yang pertama itu bahwa setiap ada kesulitan ada kemudahan. Di ayat berikutnya juga setiap ada kesulitan ada kemudahan. Tapi ulama memahami bahwa kesulitan yang disebut dalam ayat ini, al-usr, kesulitan yang disebutkan pada ayat pertama dan kemudian ayat berikutnya, itu sama. Sementara yusr, karena dia berulang, yusran, kemudahan, yang di ayat pertama dengan ayat sesudahnya itu berbeda. Sehingga ulama memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyiapkan paling tidak dua kemudahan, dua jalan keluar
untuk satu kesulitan. Hanya saja kita perlu berdoa, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan keluar kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa temukan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan keseharian. Karena boleh jadi kita ketika ada kesulitan itu lalu kita mencari jalan keluar, dua jalan keluar untuk satu kesulitan. Tapi kalau bukan karena petunjuk, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi tidak ada yang kita temukan. Sehingga dua kesulitan itu tetap muncul, satu kesulitan tetap muncul dan dua jalan keluar itu kita tidak temukan. Makanya diperlukan doa. Nabi Musa alaihissalam menyatakan wa yassir li amri. Yang ketiga, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku sehingga ketika berbicara apa yang dibicarakan oleh Nabi Musa, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bisa dipahami oleh lawan bicara, oleh objeknya termasuk Fir'aun. Dan kemudian yang bersangkutan bisa berpikir, bisa mempertimbangkan untuk menerima pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita mohon agar melepaskan kekakuan dalam lidah dan ucapan kita sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan memberi kesan bagi orang yang diseru. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam meskipun kita ketahui bahwa Fir'aun tidak menerima baik ajaran itu. Tapi kemudian umat Nabi Musa itu percaya dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi Musa yang sedemikian besar, kuat dan punya kemampuan itu juga setelah berusaha secara sungguh-sungguh ketika dia akan melaksanakan tugasnya itu juga diajarkan untuk berdoa. Jadi tidak sekedar datang menghadapi Fir'aun, tetapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja menarik dalam konteks kekinian kita bahwa apa yang pernah diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran Karim, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa kita ini punya sendiri-sendiri masalah. Dan ketika kita punya masalah, kita dituntut untuk mencari solusi, mencari penyelesaian, dan tentu penyelesaian itu bisa melalui kita sendiri atau ada bantuan orang lain. Tetapi ketika kita akan mencari solusi itu, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana sikap seseorang setelah mendapatkan cara untuk melakukan hal-hal yang memerlukan keterlibatan banyak orang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa setelah selesai semua itu kemudian dilanjutkan dengan doa.
Jadi doa ini menjadi penting karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah, sehingga memang setiap kita itu tidak boleh lepas dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Paling tidak mungkin ya kalau di benda-benda padat, baik itu tumbuhan, binatang, atau manusia, kita bisa mengetahuinya. Tetapi ada banyak benda-benda kecil yang kita tidak lihat, dan itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi salah satu penghalang untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sekitar kita ini banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Tidak ada masalah dengan makhluk-makhluk itu sepanjang mereka tidak mengganggu kita. Nah, makanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita selalu dalam lindungannya. Jadi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, melepaskan kekakuan dari lidah kita, sehingga kita bisa menyampaikan apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk itu bisa dipahami, diterima oleh orang yang mendengarkannya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting saya kira, yang pernah diperangkan oleh Nabi Musa alaihissalam, untuk kemudian kita mengaitkannya dengan kondisi kekinian kita, bahwa usaha sungguh-sungguh di tengah berbagai masalah yang kita hadapi, kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Doanya itu baik di awal aktivitas kita, ketika bangun tidur, dan doa ketika kita memulai pekerjaan kita, agar pekerjaan kita itu berkah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan doa itu setelah kita berusaha, bahkan doa itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan beristirahat di malam hari. Makanya apa yang diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam ayat ini, meskipun tugasnya besar, tetapi karena Nabi Musa melaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia melaksanakannya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan rahmat, hidayah, dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam atas informasi dari tukang tenun Fir'aun bahwa ketika berada di dalam kandungan sudah diinformasikan bahwa manusia yang akan menjadi penyebab kehancuran kekuasaannya itu sudah ada di dalam kandungan. Karenanya
Fir'aun dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya itu mengarahkan dan mengawasi seluruh perempuan yang hamil untuk kemudian diawasi sampai mereka melahirkan. Kalau ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah laki-laki, maka langsung dibunuh agar tidak ada seorang pun atau paling tidak mencegah kelahiran dan kehidupan dari manusia yang paling dicari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya memberikan solusi, memberikan petunjuk penyelamatan kepada hambanya melalui ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa alaihissalam termasuk yang khawatir. Mengapa dia khawatir? Karena dia lagi hamil dan kemudian kebijakan Fir'aun itu berjalan. Dan ketika dia melahirkan, ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah seorang lelaki. Persis yang dicari oleh Fir'aun. Dicari oleh Fir'aun bahwa kalau laki-laki maka dia harus langsung dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha pemelihara, lalu memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Wahyu di sini menurut ulama Al-Quran adalah ilham yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Karena istilah wahyu itu dalam ajaran Islam biasanya ditujukan kepada para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang tidak sampai pada tingkat rasul maka biasanya disebut ilham. Tetapi ayat ini menggunakan kata wahyu, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa petunjuk, apa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunya Nabi Musa setelah dia melahirkan putranya itu? An ardi'ihi, untuk menyusukannya, menyusukan. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kalau kamu khawatir akan keselamatannya, jangan sampai kemudian dia ditemukan oleh aparatnya Fir'aun dan kemudian dihabisi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fa'alqihi fil yam, hanyutkan dia di laut atau di sungai. Al-yam di sini oleh ulama adalah sungai Nil. Masukkan dihanyutkan di sungai Nil. Ini suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak bisa dicerna, tidak bisa ditangkap oleh akal manusia yang terbatas itu. Orang baru lahir
atas nama penyelamatan, lalu dia harus dihanyutkan di laut. Bagaimana kalau perahunya terbalik? Bagaimana kalau dia lapar? Bagaimana kalau panas? Bagaimana kalau dingin? Bagaimana kalau malam? Tetapi ibunya Nabi Musa mengikuti itu karena yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebenaran. Pasti memberi jaminan untuk keselamatan dari bayi yang baru saja dilahirkan itu. Maka itu dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takhafi wala tahzan. Jangan kamu ragu, jangan kamu sedih, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan Allah memberikan garansi jaminan, inna radduhu ilaiki, kami pasti akan mengembalikan kepadamu, wajang iluhu minal mursalin, dan menjadikan bayi yang sangat dicari oleh Fir'aun itu sebagai salah seorang dari rasul yang kelak akan diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Nah, itu dilakukan. Jadi atas nama penyelamatan lalu kemudian dihanyutkan ke laut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak pernah dibayangkan oleh Fir'aun. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dengan memasukkan ke dalam rumahnya, mengasuh dan membesarkan bayi yang paling dicari itu dengan pengawasan yang sangat ketat di istana. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan, lalu kemudian nyangkut di tempat permandian dari permaisuri Fir'aun, lalu kemudian diambil, dibawa ke istana, diangkat menjadi anak. Dan amanlah Nabi Musa di situ sampai dia dewasa. Jadi orang yang paling dicari oleh Fir'aun kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Dia yang memelihara, dia yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelangsungan hidupnya, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itulah kelak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Nanti dia mengetahui, dia menyadari setelah Nabi Musa alaihissalam kemudian diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian baru ketahuan bahwa itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak menjadi instrumen Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan, meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia dengan segala kekuatan, pengetahuan, pengaruh, kekuasaan sama sekali tidak punya kemampuan ketika
diperhadapkan dengan kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pemiliknya. Dia yang mengatur. Dia yang menguasai, termasuk manusia sebagai khalifah di bumi ini. Manusia diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan untuk mengelola, membangun bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesudah itu manusia diperintahkan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara ajaran tauhid, dan tentu bahwa mereka semua akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika diketahui oleh Fir'aun sebagai nabi dan rasul yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada Fir'aun atas segala pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum kemanusiaan, pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ayat ini mengatakan, idhab ila fir'auna innahu taga. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia betul-betul melampaui batas-batas kewajaran dalam memperlakukan manusia sesuai dengan kehendaknya tanpa mengindahkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan manusia sebagai hamba yang sejajar di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia memang beragam, ada perbedaan. Ada perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan bangsa, adat istiadat dan budaya. Tetapi Al-Quran Karim menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu dimaksudkan agar manusia mengambil manfaat, at-ta'aruf, dita'arafu, agar manusia saling mengenal, saling tukar-menukar informasi, saling memberi dan menerima untuk membangun dan memakmurkan bumi ini secara harmonis, secara damai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi nilai dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun fungsinya, apapun kedudukannya, apapun posisinya di masyarakat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang paling bertakwa dari hamba-hamba ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaka. Jangan kalian menyatakan diri sebagai paling suci, paling baik, paling benar dari orang lain. Karena dia Allah Subhanahu wa taala
yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi ukuran ketakwaan itu hanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi memang kita mengetahui tanda-tandanya, tetapi kepastiannya karena takwa itu tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga pada aspek batin, aspek rohani, aspek mental. Nah, siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling suci batinnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui. Yang pasti bahwa takwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga sebagai bangunan kehidupan bagi setiap pribadi muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dengan tujuan agar kembali kepada kebenaran, menyadari dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tetapi ketika dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam agar Fir'aun tobat, kembali kepada kebenaran, dan melakukan tugas-tugas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling agung. Jadi dia bukan hanya menolak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ini karena dia berada di puncak kekuasaan, di puncak kemewahan, di puncak prestasi, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seringkali manusia ketika lagi sukses, lagi berhasil, lalu cenderung merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain. Di dunia ini satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Jadi tidak ada yang abadi. Nah, tidak ada yang abadi, semuanya sementara. Fir'aun ketika diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia dalam pengejaran untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta seluruh pengikutnya. Sementara Fir'aun dan seluruh yang mengikutinya dalam pengejaran terhadap Nabi Musa alaihissalam semuanya hancur dan tidak ada yang bisa menolongnya. Fir'aun yang ketika berada di puncak kekuasaan, lalu kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepadanya, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia sudah mulai terdesak dan melihat bahwa tidak ada yang bisa membantu dan menyelamatkan ketika berada di tengah lautan yang sebelumnya terbelah atas
pertolongan Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihissalam, lalu dia menyatakan bahwa dia juga beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Lalu baru dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong. Barulah pada saat itu dia sadar dan dia menyatakan bahwa dia juga sudah beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak, tidak menerima pernyataannya karena dia baru menyatakan penyesalannya ketika tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Sudah selesai. Makanya ini juga memberikan petunjuk kepada setiap pribadi muslim agar terus memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlambat seperti Fir'aun. Setidak-tidaknya ada dua hal yang harus diwaspadai oleh umat Islam agar jangan sampai didahului oleh dua hal itu baru mau bertaubat. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit di barat sebagai pertanda bahwa kiamat sudah sangat dekat akan terjadi. Ketika itu maka pintu-pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi taubat yang diterima kalau pada saat itu baru mau taubat. Yang kedua, sebelum menjelang kematian, dan ini pasti. Jangan sampai nanti setelah sakarat baru mau istighfar. Itu juga sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ini terlambat di situ dan kemudian mengalami kesengsaraan dan penderitaan abadi. Nah, Fir'aun sebagai sosok yang sangat berkuasa, sekaliber Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan agar Fir'aun kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan penindasan, pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tentu di samping berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut secara maksimal, dan ini sebenarnya karena dia diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bisa dipahami bahwa pastilah dia akan sukses dan memenangkan pertarungan melawan Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam lalu tidak kehilangan kendali. Dia memang menyiapkan diri, berusaha, berargumen untuk menghadapi Fir'aun dengan segala risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Tetapi
Nabi Musa alaihissalam setelah seluruh persiapan yang dihadapi, lalu kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setelah aktivitas, setelah usaha secara sungguh-sungguh, meskipun boleh jadi sudah yakin bahwa dia pasti akan menang, tetapi keyakinan akan kemenangan itu tidak boleh sampai 100%. Selalu ada keyakinan, kesadaran bahwa yang menentukan berhasil atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang membuat rencana dan rencana itu sangat akurat, sangat cermat, maka tingkat optimisme dan harapan itu meskipun tinggi tidak boleh sampai 100%. Karena ketika seseorang tidak memberikan tempat pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi awal dari kehancuran dan kehinaan seseorang. Makanya setelah berusaha sungguh-sungguh, setelah melakukan seluruh aktivitas sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum-hukum syariat dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diatur pada makhluknya di bumi ini, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh aktivitas disertai dengan doa. Jadi doa itu sebenarnya di awal, di tengah dan kemudian di akhir. Nah, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diberi tugas itu, lalu sebelum dia menghadap ke Fir'aun, dia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Saya kira yang dibaca oleh Nabi Musa ini adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sudah dikatakan qala rabbi syarah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ketika berhadapan dengan Fir'aun. Jadi secara khusus doa ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika akan menghadapi Fir'aun. Rabbi syarah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena tentu ada kekhawatiran bahwa di tengah-tengah semangat Nabi Musa alaihissalam, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala itu, lalu kemudian kaget, sesak napas dan kehilangan, sehingga tidak mampu menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syarah li sadri. Dia Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau sukses menyeru Fir'aun. Setidak-tidaknya dia tidak kaku dan dia tidak hilang keseimbangan. Itu yang pertama. Doa yang kedua, wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Dalam kehidupan kita di bumi ini selalu saja ada masalah. Selalu saja ada kesulitan.
Tetapi pada kesulitan juga itu ada kemudahan. Bahkan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Insyirah menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi setiap kesulitan yang ada, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan itu, sehingga kesulitan itu bisa dihadapi oleh manusia. Surah Al-Insyirah ini seolah-olah berulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini persis redaksinya berulang. Tetapi ulama mengatakan ayat ini tidak berulang. Karena pesan dari yang pertama itu bahwa setiap ada kesulitan ada kemudahan. Di ayat berikutnya juga setiap ada kesulitan ada kemudahan. Tapi ulama memahami bahwa kesulitan yang disebut dalam ayat ini, al-usr kesulitan yang disebutkan pada ayat pertama dan kemudian ayat berikutnya itu sama. Sementara yusr karena dia berulang, yusran kemudahan yang di ayat pertama dengan ayat sesudahnya itu berbeda. Sehingga ulama memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyiapkan paling tidak dua kemudahan, dua jalan keluar untuk satu kesulitan. Hanya saja kita perlu berdoa, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan keluar kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa temukan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan keseharian. Karena boleh jadi kita ketika ada kesulitan itu lalu kita mencari jalan keluar, dua jalan keluar untuk satu kesulitan. Tapi kalau bukan karena petunjuk, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi tidak ada yang kita temukan. Sehingga dua kesulitan itu tetap muncul, satu kesulitan tetap muncul dan dua jalan keluar itu kita tidak temukan. Makanya diperlukan doa. Nabi Musa alaihissalam menyatakan wa yassir li amri. Yang ketiga, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku sehingga ketika berbicara apa yang dibicarakan oleh Nabi Musa, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bisa dipahami oleh lawan bicara, oleh objeknya termasuk Fir'aun. Dan kemudian yang bersangkutan bisa berpikir, bisa mempertimbangkan untuk menerima pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita mohon agar melepaskan kekakuan dalam lidah dan ucapan kita sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan memberi kesan bagi orang yang diseru. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam meskipun kita ketahui bahwa Fir'aun tidak menerima baik ajaran itu. Tapi kemudian umat Nabi Musa itu percaya dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam.
Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi Musa yang sedemikian besar, kuat dan punya kemampuan itu juga setelah berusaha secara sungguh-sungguh ketika dia akan melaksanakan tugasnya, itu juga diajarkan untuk berdoa. Jadi tidak sekedar datang menghadapi Fir'aun, tetapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja menarik dalam konteks kekinian kita, bahwa apa yang pernah diperangkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran Karim, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa kita ini punya sendiri-sendiri masalah. Dan ketika kita punya masalah, kita dituntut untuk mencari solusi, mencari penyelesaian, dan tentu penyelesaian itu bisa melalui kita sendiri atau ada bantuan orang lain. Tetapi ketika kita akan mencari solusi itu, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana sikap seseorang setelah mendapatkan cara untuk melakukan hal-hal yang memerlukan keterlibatan banyak orang. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa setelah selesai semua itu, kemudian dilanjutkan dengan doa. Jadi doa ini menjadi penting karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah, sehingga memang setiap kita itu tidak boleh lepas dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak mengetahui seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Paling tidak mungkin ya kalau di benda-benda padat, baik itu tumbuhan, binatang, atau manusia, kita bisa mengetahuinya. Tetapi ada banyak benda-benda kecil yang kita tidak lihat, dan itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa menjadi salah satu penghalang untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sekitar kita ini banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Tidak ada masalah dengan makhluk-makhluk itu sepanjang mereka tidak mengganggu kita. Nah, makanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita selalu dalam lindungannya. Jadi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan, melepaskan kekakuan dari lidah kita, sehingga kita bisa menyampaikan apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk itu bisa dipahami, diterima oleh orang yang mendengarkannya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting saya kira, yang pernah diperangkan oleh Nabi Musa alaihissalam, untuk kemudian kita mengaitkannya dengan kondisi kekinian kita, bahwa usaha sungguh-sungguh di tengah berbagai masalah yang kita hadapi, kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Doanya itu baik di awal aktivitas kita, ketika bangun tidur, dan doa ketika kita memulai pekerjaan kita, agar pekerjaan kita itu berkah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan doa itu setelah kita berusaha, bahkan doa itu
kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan beristirahat di malam hari. Makanya apa yang diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam ayat ini, meskipun tugasnya besar, tetapi karena Nabi Musa melaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia melaksanakannya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan teramat berharga ini. Mudah-mudahan rahmat, hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam atas informasi dari tukang tenun Fir'aun bahwa ketika berada di dalam kandungan sudah diinformasikan bahwa manusia yang akan menjadi penyebab kehancuran kekuasaannya itu sudah ada di dalam kandungan. Karenanya Fir'aun dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya itu mengarahkan dan mengawasi seluruh perempuan yang hamil untuk kemudian diawasi sampai mereka melahirkan. Kalau ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah laki-laki, maka langsung dibunuh agar tidak ada seorang pun atau paling tidak mencegah kelahiran dan kehidupan dari manusia yang paling dicari. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya memberikan solusi, memberikan petunjuk penyelamatan kepada hambanya melalui ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa alaihissalam termasuk yang khawatir. Mengapa dia khawatir? Karena dia lagi hamil dan kemudian kebijakan Fir'aun itu berjalan. Dan ketika dia melahirkan, ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah seorang lelaki persis yang dicari oleh Fir'aun. Dicari oleh Fir'aun bahwa kalau laki-laki maka dia harus langsung dibunuh. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha pemelihara, lalu memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Wahyu di sini menurut ulamaul Quran adalah ilham yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Karena istilah wahyu itu
dalam ajaran Islam biasanya ditujukan kepada para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang tidak sampai pada tingkat rasul maka biasanya disebut ilham. Tetapi ayat ini menggunakan kata wahyu. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa petunjuk, apa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa setelah dia melahirkan putranya itu? An ardi'ihi, untuk menyusukannya. Menyusukan. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kamu khawatir akan keselamatannya, jangan sampai kemudian dia ditemukan oleh aparatnya Fir'aun dan kemudian dihabisi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa alqihi fil yam. Hanyutkan dia di laut atau di sungai. Al-Yam di sini oleh ulama adalah sungai Nil. Masukkan dihanyutkan di sungai Nil. Ini suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak bisa dicerna, tidak bisa ditangkap oleh akal manusia yang terbatas itu. Orang baru lahir atas nama penyelamatan, lalu dia harus dihanyutkan di laut. Bagaimana kalau perahunya terbalik? Bagaimana kalau dia lapar? Bagaimana kalau panas? Bagaimana kalau dingin? Bagaimana kalau malam? Tetapi ibunya Nabi Musa mengikuti itu karena yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebenaran. Pasti memberi jaminan untuk keselamatan dari bayi yang baru saja dilahirkan itu. Maka itu dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takhafi wala tahzan. Jangan kamu ragu, jangan kamu sedih, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan Allah memberikan garansi jaminan, inna radduhu ilaiki, kami pasti akan mengembalikan kepadamu, wajang iluhu minal mursalin, dan menjadikan bayi yang sangat dicari oleh Fir'aun itu sebagai salah seorang dari rasul yang kelak akan diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Nah, itu dilakukan. Jadi atas nama penyelamatan lalu kemudian dihanyutkan ke laut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak pernah dibayangkan oleh Fir'aun. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dengan memasukkan ke dalam rumahnya, mengasuh dan membesarkan bayi yang paling dicari itu dengan pengawasan yang sangat ketat di istana. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan, lalu kemudian nyangkut di tempat permandian dari permaisuri Fir'aun, lalu kemudian diambil,
dibawa ke istana, diangkat menjadi anak. Dan amanlah Nabi Musa di situ sampai dia dewasa. Jadi orang yang paling dicari oleh Fir'aun, kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya, dia yang memelihara, dia yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelangsungan hidupnya, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itulah kelak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Nanti dia mengetahui, dia menyadari setelah Nabi Musa alaihissalam kemudian diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian baru ketahuan bahwa itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak menjadi instrumen Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan, meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia dengan segala kekuatan, pengetahuan, pengaruh, kekuasaan, sama sekali tidak punya kemampuan ketika diperhadapkan dengan kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pemiliknya. Dia yang mengatur. Dia yang menguasai, termasuk manusia sebagai khalifah di bumi ini. Manusia diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan untuk mengelola, membangun bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesudah itu manusia diperintahkan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara ajaran tauhid, dan tentu bahwa mereka semua akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika diketahui oleh Fir'aun sebagai nabi dan rasul yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada Fir'aun atas segala pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum kemanusiaan, pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ayat ini mengatakan, idhab ila fir'auna innahu taga. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia betul-betul melampaui batas-batas kewajaran dalam memperlakukan manusia sesuai dengan kehendaknya tanpa mengindahkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan manusia sebagai hamba yang sejajar di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia memang beragam, ada perbedaan. Ada perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ada perbedaan suku,
ada perbedaan bahasa, ada perbedaan bangsa, adat istiadat dan budaya. Tetapi Al-Quran Karim menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu dimaksudkan agar manusia mengambil manfaat. At-ta'aruf, dita'arafu, agar manusia saling mengenal, saling tukar menukar informasi, saling memberi dan menerima untuk membangun dan memakmurkan bumi ini secara harmonis, secara damai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi nilai dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun fungsinya, apapun kedudukannya, apapun posisinya di masyarakat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang paling bertakwa dari hamba-hamba ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaka. Jangan kalian menyatakan diri sebagai paling suci, paling baik, paling benar dari orang lain. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi ukuran ketakwaan itu hanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi memang kita mengetahui tanda-tandanya, tetapi kepastiannya karena takwa itu tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga pada aspek batin, aspek rohani, aspek mental. Nah, siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling suci batinnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui. Yang pasti bahwa takwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga sebagai bangunan kehidupan bagi setiap pribadi muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dengan tujuan agar kembali kepada kebenaran, menyadari dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tetapi ketika dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam agar Fir'aun tobat, kembali kepada kebenaran dan melakukan tugas-tugas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling agung. Jadi dia bukan hanya menolak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ini karena dia berada di puncak kekuasaan, di puncak kemewahan, di puncak prestasi, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seringkali manusia ketika lagi sukses, lagi berhasil, lalu cenderung merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain.
di dunia ini satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Jadi tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi, semuanya sementara. Fir'aun ketika diajak, diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia dalam pengejaran untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta seluruh pengikutnya. Sementara Fir'aun dan seluruh yang mengikutinya dalam pengejaran terhadap Nabi Musa alaihissalam semuanya hancur dan tidak ada yang bisa menolongnya. Fir'aun yang ketika berada di puncak kekuasaan lalu kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepadanya, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia sudah mulai terdesak dan melihat bahwa tidak ada yang bisa membantu dan menyelamatkan ketika berada di tengah lautan yang sebelumnya terbelah atas pertolongan Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihissalam. Lalu dia menyatakan bahwa dia juga beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Lalu baru dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong. Barulah pada saat itu dia sadar dan dia menyatakan bahwa dia juga sudah beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak, tidak menerima pernyataannya karena dia baru menyatakan penyesalannya ketika tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Sudah selesai. Makanya ini juga memberikan petunjuk kepada setiap pribadi muslim agar terus memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlambat seperti Fir'aun. Setidak-tidaknya ada dua hal yang harus diwaspadai oleh umat Islam agar jangan sampai didahului oleh dua hal itu baru mau bertaubat. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit di barat sebagai pertanda bahwa kiamat sudah sangat dekat akan terjadi. Ketika itu maka pintu-pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi taubat yang diterima kalau pada saat itu baru mau taubat. Yang kedua, sebelum menjelang kematian, dan ini pasti. Jangan sampai nanti setelah sakarat baru mau istighfar. Itu juga sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fir'aun ini terlambat di situ dan kemudian mengalami kesengsaraan dan penderitaan abadi. Nah, Fir'aun sebagai sosok yang sangat berkuasa, sekaliber Nabi Musa alaihissalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan agar Fir'aun kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan penindasan, pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tentu di samping berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut secara maksimal, dan ini sebenarnya karena dia diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bisa dipahami bahwa pastilah dia akan sukses dan memenangkan pertarungan melawan Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam lalu tidak kehilangan kendali. Dia memang menyiapkan diri, berusaha, berargumen untuk menghadapi Fir'aun dengan segala risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam setelah seluruh persiapan yang dihadapi, lalu kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setelah aktivitas, setelah usaha secara sungguh-sungguh, meskipun boleh jadi sudah yakin bahwa dia pasti akan menang, tetapi keyakinan akan kemenangan itu tidak boleh sampai 100%. Selalu ada keyakinan, kesadaran bahwa yang menentukan berhasil atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang membuat rencana dan rencana itu sangat akurat, sangat cermat, maka tingkat optimisme dan harapan itu meskipun tinggi tidak boleh sampai 100%. Karena ketika seseorang tidak memberikan tempat pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi awal dari kehancuran dan kehinaan seseorang. Makanya setelah berusaha sungguh-sungguh, setelah melakukan seluruh aktivitas sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum-hukum syariat dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diatur pada makhluknya di bumi ini, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh aktivitas disertai dengan doa. Jadi doa itu sebenarnya di awal, di tengah dan kemudian di akhir. Nah, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diberi tugas itu, lalu sebelum dia menghadap ke Fir'aun, dia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Saya kira
yang dibaca oleh Nabi Musa ini adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah dikatakan qala rabbi syarah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ketika berhadapan dengan Fir'aun. Jadi secara khusus doa ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika akan menghadapi Fir'aun. Rabbi syarah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena tentu ada kekhawatiran bahwa di tengah-tengah semangat Nabi Musa alaihissalam, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala itu lalu kemudian kaget, sesak napas dan kehilangan sehingga tidak mampu menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syarah li sadri. Dia Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau sukses menyeru Fir'aun. Setidak-tidaknya dia tidak kaku dan dia tidak hilang keseimbangan. Itu yang pertama. Doa yang kedua, wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Dalam kehidupan kita di bumi ini selalu saja ada masalah. Selalu saja ada kesulitan. Tetapi pada kesulitan juga itu ada kemudahan. Bahkan Al-Quran Karim dalam surah Al-Insyirah menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi setiap kesulitan yang ada, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan itu, sehingga kesulitan itu bisa dihadapi oleh manusia. Surah Al-Insyirah ini seolah-olah berulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini persis redaksinya berulang. Tetapi ulama mengatakan ayat ini tidak berulang. Karena pesan dari yang pertama itu bahwa setiap ada kesulitan ada kemudahan. Di ayat berikutnya juga setiap ada kesulitan ada kemudahan. Tapi ulama memahami bahwa kesulitan yang disebut dalam ayat ini, al-usr, kesulitan yang disebutkan pada ayat pertama dan kemudian ayat berikutnya, itu sama. Sementara yusr, karena dia berulang, yusran, kemudahan, yang di ayat pertama dengan ayat sesudahnya itu berbeda. Sehingga ulama memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyiapkan paling tidak dua kemudahan, dua jalan keluar untuk satu kesulitan. Hanya saja kita perlu berdoa, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan keluar, kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa temukan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan keseharian. Karena boleh jadi kita ketika ada kesulitan itu lalu kita mencari jalan keluar, dua jalan keluar untuk satu kesulitan. Tapi kalau bukan karena petunjuk, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi tidak ada yang kita temukan.
Sehingga dua kesulitan itu tetap muncul, satu kesulitan tetap muncul dan dua jalan keluar itu kita tidak temukan. Makanya diperlukan doa. Nabi Musa alaihissalam menyatakan wayassir li amri. Yang ketiga, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku sehingga ketika berbicara apa yang dibicarakan oleh Nabi Musa, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bisa dipahami oleh lawan bicara, oleh objeknya, termasuk Fir'aun. Dan kemudian yang bersangkutan bisa berpikir, bisa mempertimbangkan untuk menerima pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita mohon agar melepaskan kekakuan dalam lidah dan ucapan kita sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan memberi kesan bagi orang yang diseru. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam, meskipun kita ketahui bahwa Fir'aun tidak menerima baik ajaran itu. Tapi kemudian umat Nabi Musa itu percaya dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi Musa yang sedemikian besar, kuat dan punya kemampuan itu juga setelah berusaha secara sungguh-sungguh ketika dia akan melaksanakan tugasnya itu juga diajarkan untuk berdoa. Jadi tidak sekedar datang menghadapi Fir'aun, tetapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja menarik dalam konteks kekinian kita bahwa apa yang pernah diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran Karim, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa kita ini punya sendiri-sendiri masalah. Dan ketika kita punya masalah, kita dituntut untuk mencari solusi, mencari penyelesaian, dan tentu penyelesaian itu bisa melalui kita sendiri atau ada bantuan orang lain. Tetapi ketika kita akan mencari solusi itu, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana sikap seseorang setelah mendapatkan cara untuk melakukan hal-hal yang memerlukan keterlibatan banyak orang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa setelah selesai semua itu kemudian dilanjutkan dengan doa. Jadi doa ini menjadi penting karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah, sehingga memang setiap kita itu tidak boleh lepas dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Paling tidak mungkin ya kalau di benda-benda padat, baik itu tumbuhan, binatang, atau manusia, kita bisa mengetahuinya. Tetapi ada banyak benda-benda kecil
yang kita tidak lihat, dan itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi salah satu penghalang untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sekitar kita ini banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Tidak ada masalah dengan makhluk-makhluk itu sepanjang mereka tidak mengganggu kita. Nah, makanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita selalu dalam lindungannya. Jadi, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, melepaskan kekakuan dari lidah kita sehingga kita bisa menyampaikan apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk itu bisa dipahami, diterima oleh orang yang mendengarkannya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting saya kira, yang pernah diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian kita mengaitkannya dengan kondisi kekinian kita, bahwa usaha sungguh-sungguh di tengah berbagai masalah yang kita hadapi, kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Doanya itu baik di awal aktivitas kita, ketika bangun tidur, dan doa ketika kita memulai pekerjaan kita, agar pekerjaan kita itu berkah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan doa itu setelah kita berusaha, bahkan doa itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan beristirahat di malam hari. Makanya apa yang diperankan oleh Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam ayat ini, meskipun tugasnya besar, tetapi karena Nabi Musa melaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia melaksanakannya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan rahmat, hidayah, dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam atas informasi dari tukang tenun Fir'aun bahwa ketika berada di dalam kandungan sudah diinformasikan bahwa manusia yang akan menjadi penyebab kehancuran kekuasaannya itu sudah ada di dalam kandungan. Karenanya Fir'aun dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya itu mengarahkan dan mengawasi seluruh perempuan yang hamil untuk kemudian diawasi sampai mereka melahirkan. Kalau ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah laki-laki, maka langsung dibunuh agar tidak ada seorang pun atau paling tidak mencegah kelahiran dan kehidupan dari manusia yang paling dicari itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya memberikan solusi, memberikan petunjuk penyelamatan kepada hambanya melalui ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa alaihissalam termasuk yang khawatir. Mengapa dia khawatir? Karena dia lagi hamil dan kemudian kebijakan Fir'aun itu berjalan. Dan ketika dia melahirkan, ternyata bahwa yang dilahirkan itu adalah seorang lelaki. Persis yang dicari oleh Fir'aun. Dicari oleh Fir'aun bahwa kalau laki-laki maka dia harus langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha pemelihara, lalu memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Wahyu di sini menurut ulamaul Quran adalah ilham yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Karena istilah wahyu itu dalam ajaran Islam biasanya ditujukan kepada para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang tidak sampai pada tingkat rasul maka biasanya disebut ilham. Tetapi ayat ini menggunakan kata wahyu, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa petunjuk, apa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunya Nabi Musa setelah dia melahirkan putranya itu? An ardi'ihi, untuk menyusukannya, menyusukan. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kalau kamu khawatir akan keselamatannya, jangan sampai kemudian dia ditemukan oleh aparatnya Fir'aun dan kemudian dihabisi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fa'alqihi fil yam, hanyutkan dia di laut atau di sungai. Al-yam di sini oleh ulama adalah sungai Nil. Masukkan dihanyutkan di sungai Nil. Ini suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak bisa dicerna, tidak bisa ditangkap oleh akal manusia yang terbatas itu. Orang baru lahir atas nama penyelamatan, lalu dia harus dihanyutkan di laut. Bagaimana kalau perahunya terbalik? Bagaimana kalau dia lapar? Bagaimana kalau panas? Bagaimana kalau dingin? Bagaimana kalau malam? Tetapi ibunya Nabi Musa mengikuti itu karena yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung kebenaran. Pasti memberi jaminan untuk keselamatan dari
bayi yang baru saja dilahirkan itu. Maka itu dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takhafi wala tahzan. Jangan kamu ragu, jangan kamu sedih, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan Allah memberikan garansi jaminan, inna radduhu ilaiki, kami pasti akan mengembalikan kepadamu, wajang iluhu minal mursalin, dan menjadikan bayi yang sangat dicari oleh Fir'aun itu sebagai salah seorang dari rasul yang kelak akan diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Nah, itu dilakukan. Jadi atas nama penyelamatan lalu kemudian dihanyutkan ke laut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan suatu hal yang sungguh-sungguh tentu tidak pernah dibayangkan oleh Fir'aun. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dengan memasukkan ke dalam rumahnya, mengasuh dan membesarkan bayi yang paling dicari itu dengan pengawasan yang sangat ketat di istana. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan, lalu kemudian nyangkut di tempat permandian dari permaisuri Fir'aun, lalu kemudian diambil, dibawa ke istana, diangkat menjadi anak. Dan amanlah Nabi Musa di situ sampai dia dewasa. Jadi orang yang paling dicari oleh Fir'aun kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya, dia yang memelihara, dia yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelangsungan hidupnya, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itulah kelak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Nanti dia mengetahui, dia menyadari setelah Nabi Musa alaihissalam kemudian diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian baru ketahuan bahwa itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak menjadi instrumen Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan, meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia dengan segala kekuatan, pengetahuan, pengaruh, kekuasaan sama sekali tidak punya kemampuan ketika diperhadapkan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pemiliknya. Dia yang mengatur. Dia yang menguasai, termasuk manusia sebagai khalifah di bumi ini. Manusia diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan untuk mengelola, membangun bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesudah itu manusia diperintahkan
untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara ajaran tauhid, dan tentu bahwa mereka semua akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika diketahui oleh Fir'aun sebagai nabi dan rasul yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada Fir'aun atas segala pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum kemanusiaan, pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ayat ini mengatakan, idhab ila fir'auna innahu taga. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia betul-betul melampaui batas-batas kewajaran dalam memperlakukan manusia sesuai dengan kehendaknya tanpa mengindahkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan manusia sebagai hamba yang sejajar di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia memang beragam, ada perbedaan. Ada perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan bangsa, adat istiadat dan budaya. Tetapi Al-Quran Karim menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu dimaksudkan agar manusia mengambil manfaat. At-ta'aruf, dita'arafu, agar manusia saling mengenal, saling tukar-menukar informasi, saling memberi dan menerima untuk membangun dan memakmurkan bumi ini secara harmonis, secara damai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi nilai dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun fungsinya, apapun kedudukannya, apapun posisinya di masyarakat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang paling bertakwa dari hamba-hamba ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian menyatakan diri sebagai paling suci, paling baik, paling benar dari orang lain. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi ukuran ketakwaan itu hanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi memang kita mengetahui tanda-tandanya, tetapi kepastiannya karena takwa itu tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi juga pada aspek batin, aspek rohani, aspek mental. Nah, siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling suci batinnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang
paling mengetahui. Yang pasti bahwa takwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga sebagai bangunan kehidupan bagi setiap pribadi muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dengan tujuan agar kembali kepada kebenaran, menyadari dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tetapi ketika dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam agar Fir'aun taubat, kembali kepada kebenaran, dan melakukan tugas-tugas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling agung. Jadi dia bukan hanya menolak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ini karena dia berada di puncak kekuasaan, di puncak kemewahan, di puncak prestasi, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seringkali manusia ketika lagi sukses, lagi berhasil, lalu cenderung merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih hebat dari orang lain. Di dunia ini satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Jadi tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi, semuanya sementara. Fir'aun ketika diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia dalam pengejaran untuk menghancurkan Nabi Musa dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta seluruh pengikutnya. Sementara Fir'aun dan seluruh yang mengikutinya dalam pengejaran terhadap Nabi Musa alaihissalam semuanya hancur dan tidak ada yang bisa menolongnya. Fir'aun yang ketika berada di puncak kekuasaan, lalu kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepadanya, jawabannya ana rabbukumul a'la. Tetapi ketika dia sudah mulai terdesak dan melihat bahwa tidak ada yang bisa membantu dan menyelamatkan ketika berada di tengah lautan yang sebelumnya terbelah atas pertolongan Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihissalam, lalu dia menyatakan bahwa dia juga beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Lalu baru dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong. Barulah pada saat itu dia sadar dan dia menyatakan bahwa dia juga sudah beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak
tidak menerima pernyataannya karena dia baru menyatakan penyesalannya ketika tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Sudah selesai. Makanya ini juga memberikan petunjuk kepada setiap pribadi muslim agar terus memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlambat seperti Fir'aun. Setidak-tidaknya ada dua hal yang harus diwaspadai oleh umat Islam agar jangan sampai didahului oleh dua hal itu baru mau bertaubat. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit di barat sebagai pertanda bahwa kiamat sudah sangat dekat akan terjadi. Ketika itu maka pintu-pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi taubat yang diterima kalau pada saat itu baru mau taubat. Yang kedua, sebelum menjelang kematian, dan ini pasti. Jangan sampai nanti setelah sakarat baru mau istighfar. Itu juga sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ini terlambat di situ dan kemudian mengalami kesengsaraan dan penderitaan abadi. Nah, Fir'aun sebagai sosok yang sangat berkuasa, sekaliber Nabi Musa alaihissalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan agar Fir'aun kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan penindasan, pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tentu di samping berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut secara maksimal, dan ini sebenarnya karena dia diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bisa dipahami bahwa pastilah dia akan sukses dan memenangkan pertarungan melawan Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam lalu tidak kehilangan kendali. Dia memang menyiapkan diri, berusaha, berargumen untuk menghadapi Fir'aun dengan segala risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam setelah seluruh persiapan yang dihadapi, lalu kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setelah aktivitas, setelah usaha secara sungguh-sungguh, meskipun boleh jadi sudah yakin bahwa dia pasti akan menang, tetapi keyakinan akan kemenangan itu tidak boleh sampai 100%. Selalu
ada keyakinan, kesadaran bahwa yang menentukan berhasil atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang membuat rencana dan rencana itu sangat akurat, sangat cermat, maka tingkat optimisme dan harapan itu meskipun tinggi tidak boleh sampai 100%. Karena ketika seseorang tidak memberikan tempat pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga menjadi awal dari kehancuran dan kehinaan seseorang. Makanya setelah berusaha sungguh-sungguh, setelah melakukan seluruh aktivitas sesuai dengan aturan-aturan, pertama sudah dikatakan